Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Ayub pasal 33 ayat 15 sampai 16. Firman Tuhan berkata, dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran. Sahabat Kristus, ayat ini sering dipakai dalam pengajaran untuk para pendoa. Namun sebenarnya ayat ini, khususnya pada ayat 16, berbicara bahwa Tuhan menegur kita melalui berbagai cara yang bersifat supranatural. Dia bisa menyatakan diri untuk menegur kita melalui mimpi atau penglihatan dan berbagai cara lain yang menurut kita tidak biasa. Adakah kita pernah mengalami mimpi yang ternyata hal itu merupakan teguran bagi kita? Orang-orang Majus pernah ditegur oleh malaikat melalui mimpi. Teguran itu supaya mereka pulang melewati jalan yang berbeda dari saat mereka datang. Yusuf pun ketika tahu bahwa Maria hamil, dia hendak meninggalkan Maria sebelum mereka menikah. Namun malaikat Tuhan mendatangi Yusuf melalui mimpi, supaya Yusuf tetap menikahi Maria. Kita tahu peristiwa itu sampai akhirnya lahirlah Yesus. Tuhan kalau menegur kita dengan berbagai cara. Ada yang secara tidak langsung, yaitu melalui mimpi dan penglihatan. Namun ada kalanya Tuhan menegur manusia dengan terang-terangan dan secara terbuka. Suatu kali Tuhan Yesus datang ke bait suci dan mendapati banyak orang yang berjualan. Lalu dia membongkar dan mengobrak-abrik meja dagangan. Padahal konsep kita yaitu Tuhan Yesus itu kan penuh dengan kelembutan. Mengapa tidak bisa ngomong baik-baik pada para pedagang tersebut? Kitab Yohanes pasal 6 mencatat bahwa Tuhan Yesus menegur orang-orang yang mengikut dia. Saat itu Tuhan Yesus dengan terang-terangan menegur dengan berkata, kamu mencari aku karena kamu sudah kenyang makan roti. Hal itu terjadi setelah peristiwa mujizat 5 roti dan 2 ikan. Bahkan di ayat berikutnya dituliskan, setelah ditegur, murid-murid Yesus pun mengundurkan diri. Dalam konsep berpikir kita, selalu beranggapan bahwa Tuhan Yesus itu lemah lembut, baik, sopan, dan ramah. Namun kita akan cenderung berpikir ulang ketika Yesus ternyata bisa bertindak kasar dan berkata keras yang menyakitkan. Dalam kelemah lembutan Yesus mengandung pengertian bahwa dia tetap tegas, tanpa kompromi, dan menolak dosa. Dia akan menyingkapkan motivasi terselubung dalam hidup kita. Dia tidak akan berkata pada pedagang di bait suci, "Bang, minggir ya, jangan berjualan di sini." Namun dia bertindak ekstrim dengan membongkar meja dan barang dagangan. Yesus pun juga tidak kompromi pada murid-muridnya. Kalau ternyata mereka mengikut Tuhan hanya untuk mengejar berkat dan mujizat, hal itu pun dia singkapkan dengan terbuka. Dia tidak peduli banyak orang yang tersinggung, lalu meninggalkan dia. Sahabat Kristus, pesan Tuhan hari ini sederhana saja. Kalau Tuhan sudah menegur kita, jangan pernah mengeraskan hati. Dia bisa menegur kita melalui berbagai cara yang tidak kita duga. Kita mengalami situasi yang bisa jadi tidak menyenangkan. Hubungan dibuat kacau, usaha dibuat berantakan, ada konflik yang tidak terselesaikan. Kalau kita mau dikoreksi, bisa jadi ada perbuatan kita yang mengarah pada dosa. Oleh karena itu, Tuhan pun menegur kita. Hari ini, mari kita periksa hati kita. Adakah motivasi terselubung dalam kita mengikut Tuhan? Kita cuma mengejar berkat dan mujizat, sementara hubungan dengan Tuhan diabaikan. Bisa juga kita mengejar nafsu semau kita sendiri. Bahkan bisa jadi kita lupa mengandalkan Tuhan, tapi berpikir dengan kemampuan kita sendiri. Tanpa kita sadari, kita sedang mengajari Tuhan.
Kalau Tuhan Yesus sudah menegur kita, jangan mengeraskan hati. Relakan diri untuk bertobat dan berbalik pada Tuhan dengan segenap hati. Mari kita datang pada Tuhan. Dan kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu. Kami mau terbuka sejak hari ini untuk setiap teguran yang Tuhan mau berikan bagi kami. Ampuni kalau seringkali kami masih berkeras hati, masih semau kami sendiri, masih bertindak dengan kekuatan kami sendiri. Tuhan, kami tidak mau menjauh daripada-Mu. Kami mau mengikuti Engkau dengan sepenuh-penuhnya Tuhan. Kami tidak mau berkeras hati, kami tidak mau membuat diri kami ini menjadi pribadi yang susah dibentuk. Kami mau bertobat pada Tuhan. Sekiranya dalam hati kami, dalam hidup kami, kedapatan bahwa kami mengeraskan hati terhadap setiap teguran yang Tuhan berikan. Pada situasi yang kami alami juga sedang tidak menyenangkan. Hari ini kami mau belajar untuk berbalik pada Tuhan, meresponi setiap teguran Tuhan, dan bertobat dari setiap hal yang membawa kami pada dosa dan membawa kami pada kesalahan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyingkapan firman-Mu. Dan hari ini kami belajar mengikut Tuhan dengan motivasi yang benar, mengikut Tuhan dengan langkah yang benar. Tuhan Yesus, kiranya Kau memberkati setiap anak-anak-Mu dalam aktivitas mereka sepanjang hari ini, mulai pagi sampai nanti malam, dalam apapun yang dikerjakan. Tuhan menolong, menyertai, membuat berhasil, dan memelihara, dan menyediakan kebaikan-kebaikan yang tak terbatas. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjadi pribadi yang tidak mengeraskan hati ketika Tuhan menegur. Dan kalau Tuhan sudah menegur, kita berubah. Berkat itu akan datang dengan sendirinya. Salam dari saya Oki Raharjo dari Mizpah Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.